Nah, dulu juga aku berharap banget pengen lahiran normal, tapi waktu aku jarak dekat terus aku cek ke dokter, dokternya bilang kalau aku harus lahir sesar, nggak boleh normal karena jaraknya deket. Ya udah, aku di situ ikhlas aja teman-teman. Ya udahlah, walaupun aku lahiran pertama sesar terus yang kedua sesar lagi, ya udah aku ikhlas aja. Aku nggak berharap banyak karena emang dokter bilangnya harus sesar lagi. Dan yang namanya keajaiban Allah ya teman-teman, kita nggak ada yang tahu nyatanya aku sekarang bisa lahiran normal, padahal dokter kan bilangnya itu aku harus lahiran sesar. Harus teman-teman, sebelum lahiran aja aku udah siapin tanggalnya, tapi yang namanya takdir itu kita nggak ada yang tahu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Ezin Entertainment. Nah, pada video kali ini aku bakal bikin video tentang sharing melahirkan. Nah, buat kalian yang baru gabung mungkin belum tahu ya, jadi aku itu adalah ibu dari 2 anak, dan kebetulan waktu pertama melahirkan aku itu melahirkan secara sesar, dan untuk lahiran yang kedua aku itu melahirkan secara normal, dan jaraknya itu deket, jadi aku itu lahiran VBAC. Aku tuh sering juga bacain komen-komen dari kalian, dan menurut aku kebanyakan sih komennya itu kayak sebuah pertanyaan gitu. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang menurut aku itu penting juga kita bahas ya teman-teman, dan mungkin juga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi cari rekomendasi atau cari pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu lain termasuk kayak aku gitu ya teman-teman. Kenapa sih waktu hamil anak pertama aku bisa lahiran sesar? Masalahnya tuh apa? Kalian bisa juga nonton video aku, nanti aku cantumin di link description box ya teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran gimana cerita tentang lahiran VBAC aku, kalian juga bisa nonton. Pokoknya aku bakal cantumin linknya di description box ya. Pokoknya buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai akhir ya. Dan jangan lupa di subscribe dulu channel aku, karena aku juga bakal sering bikin sharing-sharing tentang melahirkan, kehamilan, dan lain-lain. Pokoknya kalian ikutin aja channel aku ya. Terima kasih banyak. Nah, di sini ada nih pertanyaan dari teman-teman yang menurut aku perlu juga kita bahas karena lumayan banyak juga ya. Nih. Jadi nih di sini ada dari Kairin Aulia Prakoso, dia tuh nanya, Mbak, pengalamannya lebih sakit mana Kak, normal atau sesar? Kalau normal saya udah ngerasain 2 kali dan sekarang lagi hamil anak ketiga. Nah, jadi menurut aku yang udah ngerasain lahiran normal dan sesar, menurut aku kalau emang kalian mau lahiran, kalau emang gak ada hambatan sama sekali, mending kalian itu lahiran normal aja. Karena kalau lahiran sesar emang sih pas lahirannya itu kan gak sakit, tapi setelahnya itu bener-bener sakit banget menurut aku ya. Sedangkan kalau pas lahiran normal, emang waktu lahirannya itu sakit, tapi setelahnya itu jadi cepet pulihnya, jadi lebih ke pemulihannya itu yang lebih enak ke normal sih. Jadi kalau untuk pertimbangan apakah kalau misalnya aku hamil lagi ya, aku tuh bakal lahiran sesar atau normal, aku bakal pilih yang normal sih. Karena sampai sekarang pun aku masih ngerasain yang namanya nyeri di jahitan sesar teman-teman. Ya masih kalau abis lahiran sesar tuh ke beberapa tahun ke depannya bakal ngerasain katanya yang namanya nyeri. Apalagi kalau kalian yang termasuk orang yang sering bekerja ataupun ngangkat berat ataupun sering gerak, kalian bakal ngerasain nyeri. Makanya mending kalian normal aja, karena setelah aku ngerasain aku lahiran normal, setelah pemulihannya tuh kayak nggak ngerasain apa-apa, kayak kita balik lagi seperti sedia kala, seperti semula gitu loh teman-teman. Nah, ada nih pertanyaan salah satu dari kalian, pertanyaannya tuh gini, Mbak, gimana sih keadaan jahitan sesar aku setelah melahirkan secara normal? Jadi apakah dia bakal rusak atau masih stay bagus gitu? Mungkin kalian juga penasaran ya. Nah, jadi setelah aku melahirkan normal itu, jahitan sesar aku tuh biasa aja. Cuma emang karena kalau melahirkan sesar itu kan emang beberapa tahun ke depannya bakal ngerasain nyeri. Nah, nyerinya itu kan nggak tiap hari kita rasain ya. Mungkin kalau untuk sebulan aku ada nyeri sekitar 1 kali atau 2 kali gitu, dan nyerinya itu nggak lama, mungkin sekitar 1 menitan atau 2 menitan. Jadi kayak gitu teman-teman. Buat kalian juga walaupun nggak
nggak lahiran normal, habis lahiran sesar, kalian juga bakal ngerasain yang namanya nyeri saat setelah melahirkan sesar. Jadi di bekas jahitannya itu bakal ngerasain nyeri. Mungkin menurut pengalaman aku, kalau kita ngerasain nyeri tuh kayak kita tuh habis melakukan kegiatan kayak mengangkat beban berat ataupun banyak kegiatan yang terlalu banyak gerak. Terus juga mungkin kalian itu terlalu capek badannya mungkin, jadi di situ kalian bakal ngerasain nyeri. Aku juga kalau abis ngangkat-ngangkat yang kayaknya lumayan berat, itu aku ngerasain di bekas jahitan sesarnya itu nyeri ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk kondisi jahitannya dia sendiri, itu sih menurut aku masih bagus-bagus aja, nggak ada sayatan atau nggak ada bekas apa-apa, jadi masih stay kayak waktu pertama gitu ya teman-teman. Cuma mungkin nyeri-nyeri aja sih kayak gitu. Nah aku juga waktu habis lahiran normal setelah sesar juga dicek sama dokternya di USG gitu, apakah jahitannya itu ada yang robek atau enggak. Karena kalau jahitan sesar kan itu kalau nggak salah ada beberapa layer ya, jadi ada jahitan luar, jahitan dalam gitu. Pokoknya dicek sama dokternya dan alhamdulillahnya itu masih normal aja, jadi nggak ada yang bermasalah sama sekali. Jadi buat kalian mungkin harus sering-sering cek sih kalau emang setelah lahiran normal itu kalian ngerasain banyak sakit atau nyeri di bagian situ, kalian harus cek sih, karena itu kan rentan ya. Kalau habis lahiran sesar kan harusnya, emang kata dokter kan harus hamilnya itu lebih dari 2 tahun. Sedangkan kalau aku kan termasuk yang jarak dekat atau VBAC, jadi ya harus banyak-banyak dikontrol sih teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ada juga nih pertanyaan dari Trivina, sayatan sesarnya itu sebelumnya horizontal atau vertikal? Nah buat kalian yang belum tahu, jadi aku itu waktu lahiran sesar sayatannya itu horizontal ya teman-teman, jadi miring gitu. Maksudnya datar gini, bukan yang berdiri kayak gini ya teman-teman, jadi horizontal. Nah mungkin kalau yang kalian sayatannya horizontal dan kalian pengen lahiran normal, mungkin ada kemungkinan kalian bisa lahiran normal. Sedangkan kalau yang sayatannya itu vertikal, berdiri, kemungkinan bakal lebih susah sih, karena nggak tahu kenapa ya, aku pernah denger gitu katanya kalau yang sayatannya vertikal itu ya kalau mau lahiran harus sesar lagi gitu teman-teman. Jadi kalau aku horizontal. Nah ada juga nih pertanyaan, jarak berapa lama kakak bisa lahiran normal? Nah jadi buat kalian yang belum tahu, dulu tuh aku waktu lahiran anak pertama, aku kan lahiran sesar. Terus setelah 9 bulannya, pas anak aku umur 9 bulan, aku tuh hamil lagi. Jadi jaraknya itu kan 9 bulan ya teman-teman, dari lahiran anak pertama sampai aku hamil lagi. Nah pas aku lahiran otomatis kan proses hamil itu kan 9 bulan, jadi kalian tambah aja pas umur 9 bulan tambah 9 bulan, jadi pas anak kedua aku lahir, anak pertama aku itu umurnya sekitar 1,5 tahun ya teman-teman. Jadi jarak antara anak pertama aku tuh 1,5 tahun sama anak kedua, jadi seperti itu teman-teman. Jadi 9 bulan jaraknya. Nah banyak juga di sini teman-teman yang nanyain berapa sih berat anak aku waktu lahir. Nah jadi anak aku tuh waktu lahir kemarin beratnya itu 3,02 kilo ya teman-teman, jadi di atas 3 kilo. Nah ada lagi nih pertanyaan dari Kak Rizky Putri Nabila. Kak mau tanya, jadi kondisi jahitannya itu gimana? Pas udah pembukaan akhir atau pas waktu kita melahirkan ya, pas ngeden gitu. Nah di sini aku bakal jawab. Mungkin kalau tadi kan gimana kondisi jahitannya setelah aku sekarang ya, kondisi aku sekarang. Nah kalau ini beda lagi, kalau ini tuh tanyanya pas waktu kita melahirkan, apakah dia pas kita ngedetkan otomatis di bagian perut kayak ketekan gitu. Mungkin dia penasaran ya gimana sih keadaannya. Aku juga waktu pertama, kalau kalian tahu nih, aku mau cerita dulu. Jadi dulu waktu aku habis lahiran sesar, terus anak aku 9 bulan, kan aku masih kebayang-bayang gitu rasa sakit melahirkan ya teman-teman, karena masih 9 bulan gitu kan, masih cepet banget. Anak aku juga masih kecil, masih menyusui. Terus tiba-tiba aku hamil, aku tuh di situ mikirnya, aku kan baru aja lahiran sesar, nanti kalau aku hamil lagi gimana dengan jahitan aku? Pasti kalau orang awam kan pertanyaannya pasti ke situ dulu ya, apakah bisa gitu lahiran dengan kondisi jahitan yang masih basah? Aku pikir kayak gitu, ternyata pas aku jalanin bisa teman-teman, dan nyatanya aku juga bisa lahiran sesar. Masya Allah banget, aku juga bersyukur banget sih dikasih jalan seperti ini, jadi aku bisa melahirkan secara normal dan sesar. Nah di sini aku bakal jawab dulu nih.
tadi pertanyaannya gimana keadaan jahitannya pas waktu aku ngeden gitu ya. Nah waktu itu kebetulan prosesnya itu cepet banget, pembukaannya itu cepet banget. Aku sampai rumah sakit itu udah pembukaan 5 atau 4, terus after sejamnya itu aku langsung lahiran teman-teman, karena cepet banget pembukaannya. Jadi dari jarak pembukaan 5 ke pembukaan lengkap itu mungkin kurang dari sejam. Jadi aku bersyukur banget. Jadi di situ aku karena baru pertama kali lahiran normal, di situ aku kayak dibantu apa gitu, disobekin sama susternya. Aku juga sempet nanya sih sama susternya, kenapa harus disobek, kenapa enggak normal-normal aja, kata susternya. Kebanyakan kalau orang lahiran normal terus bayinya itu lumayan besar, pasti ada bekas robekannya, sedangkan kalau robek secara normal pasti bakalan robeknya itu nggak beraturan gitu, kayak robek ke samping atau robek kemana-mana. Kan takutnya kayak gitu malah bahaya atau malah mungkin gimana. Jadi dia itu dibantu biar kita itu robeknya itu lurus gitu ya teman-teman, dan rapi. Jadi kayak gitu sih jawaban dari susternya. Ya mungkin itu kali yang bisa aku jawab sepengetahuan aku ya teman-teman. Kalau emang ada salah mohon dikoreksi, kalian juga bisa komen di bawah. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ivinik Fan. Nah di sini, maaf kan nanya biaya lahiran VBAC full BPJS atau mandiri. Nah kebetulan dulu itu aku di cover semuanya sama tempat kerja suami aku ya, di PT gitu, di perusahaan. Jadi aku sama sekali nggak ngeluarin biaya apapun. Aku cuma ngeluarin pas bayar imunisasi setelah lahiran itu sekitar berapa ya, lupa, kayak 100.000 atau berapa gitu ya. Itu karena emang kalau bayi baru lahir kan emang harus imunisasi, tapi untuk full lahirannya itu gratis ya teman-teman. Jadi walaupun kalian normal, sesar, ataupun VBAC, kalian kalau pakai BPJS bisa dan gratis. Jadi seperti itu. Dan aku kebetulan lahirannya juga di rumah sakit besar, jadi bukan di bidan ya teman-teman. Nah hampir semua aku bacain komen di video aku yang tentang lahiran VBAC itu, banyak banget yang pengen gitu, yang ngerasain lahiran normal, karena kebanyakan ibu-ibu yang di sini tuh waktu hamil anak pertama atau waktu lahiran anak pertama tuh sesar. Aku juga dulu kayak gitu teman-teman, sama, bukan kalian doang. Jadi aku dulu waktu pertama lahiran aku juga pengennya normal. Siapa sih yang nggak pengen lahiran normal ya? Jadi aku waktu dulu pengen lahiran normal, tapi ada satu kendala gitu, terus aku akhirnya lahiran sesar. Ya udah, aku abis lahiran sesar, aku kan berharapnya kalau aku hamil lagi anak kedua, aku tuh pengen gitu lahiran normal. Tapi kan harus ada jarak gitu 2 tahun, sedangkan waktu itu aku tuh nggak pakai KB, makanya aku tuh jarak dekat, atau kalau orang ngomong tuh kebobolan gitu lah ya. Tapi aku tuh ngiranya ya mungkin emang udah rezekinya dikasih lagi, jadi aku hamil lagi. Nah dulu juga aku berharap banget pengen lahiran normal, tapi waktu aku jarak dekat terus aku cek ke dokter, dokternya bilang kalau aku harus lahir sesar, nggak boleh normal karena jaraknya deket. Ya udah, aku di situ ikhlas aja teman-teman. Ya udahlah, walaupun aku lahiran pertama sesar terus yang kedua sesar lagi, ya udah aku ikhlas aja. Aku nggak berharap banyak karena emang dokter bilangnya harus sesar lagi. Dan yang namanya keajaiban Allah ya teman-teman, kita nggak ada yang tahu, nyatanya aku sekarang bisa lahiran normal. Padahal dokter kan bilangnya itu aku harus lahiran sesar, harus teman-teman. Sebelum lahiran aja aku udah siapin tanggalnya, tapi yang namanya takdir itu kita nggak ada yang tahu. Pokoknya kalian yang pengen denger cerita lahiran VBAC aku, kalian tonton videonya. Pokoknya kalian scroll di bawah ya teman-teman, aku bakal cantumin di description box juga. Pokoknya banyak banget pengalaman dari kalian, aku udah baca banget. Aku juga sempat merinding, kadang ada yang anaknya meninggal, astagfirullah ya Allah, kasihan banget. Aku juga kadang suka pengen gitu biar kalian tuh semangat gitu, jangan patah semangat. Semuanya itu bisa lahiran normal kalau emang kita yakin. Dan sebelum itu juga kita harus didampingin sama dokter. Kalian juga harus tanya-tanya ke dokter. Aku juga pernah bikin video gimana sih caranya biar kalian itu bisa lahiran secara VBAC. Nanti aku cantumin linknya di sini, kalian harus tonton. Jadi kalau yang pengen lahiran VBAC, kalian bisa ikutin cara aku ya teman-teman. Karena kalau aku bahas di sini bakalan panjang banget, karena emang ada banyak faktor dan yang harus dicek gitu, yang harus kalian ikuti. Nggak sembarangan orang bisa gitu, takutnya kan ada bahaya atau gimana, kan kita nggak mau ya.
janin kita kenapa-napa, kitanya juga kenapa-napa. Pokoknya kita harus ikutin prosedurnya. Kalian tonton aja video aku tuh pengen kasih ke kalian itu intinya kalian tuh berdoa aja. Kalau emang kalian pengen lahiran normal, kalian yakin dan tekad aja berdoa. Intinya tips aku sih kalau emang pengen lahiran normal, kalau emang kalian nggak punya riwayat penyakit apa-apa, kalian datang ke rumah sakitnya itu pas pembukaan. Jadi kayak gitu teman-teman. Dulu aku soalnya pas waktu mau lahiran normal itu, karena aku emang sebelum HPL itu aku udah maju jauh-jauh hari, aku udah mules duluan. Jadi ya mau nggak mau aku harus ke rumah sakit, dan ternyata hari itu juga aku harus lahiran. Nggak diduga-duga ya teman-teman, ya namanya takdir. Pokoknya kalian lihat aja video aku. Jadi seperti itu, pokoknya kalian harus semangat, yang lagi hamil harus semangat, yang lagi merencanakan kehamilan juga semangat. Semoga semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran, pokoknya semuanya semoga bisa merasakan lahiran normal, dan semoga lahirannya semuanya diberikan kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang penasaran sama sharing-sharing aku ke depannya, atau kalian mau request aku bikin sharing apa, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like video ini, jangan lupa juga tonton video aku yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.